Halo kawan, nah ini di belakang saya ini ada gambar 3 dimensinya. Kemarin kita modifikasi FJ45, itu punyanya Pak Wakil Wali Kota Medan kalau nggak salah, Pak Ijek. Nah ini kita dalam pembuatan ini sekitar, kalau desain sekitar 1-2 bulan gitu. Kita bikin traynya terlebih dahulu. Kan rencana ini kan bikin box kanopi yang 3 pintu, mintanya 3 pintu full sampai depan sampai belakang gitu, ada kompornya di bagian belakang juga. Nah pertama kita bikinnya traynya dulu kita ukur dimensi, udah ketemu panjang lebarnya gitu, kita masuk desain, beberapa kali revisi, ada 2 sampai 3 revisi, kita diskusi sama Mas Wahyu juga bagian ini. Untuk traynya itu terdiri dari yang bagian depan samping kiri itu ada tangki air cuma kapasitas 30 literan. Nah itu buat wudhu, buat air bersih lah intinya itu. Terus di tengahnya juga ada tangki sekitar 100 liter, di situ ada tangki 100 liter untuk kebutuhan yang kayak mandi, cuci-cuci kayak gitu. Terus di bagian belakang traynya kita kasih drawer. Nah di drawer itu ada kompor, kita kasih kompor di situ, kompor yang 2 tungku. Jadi kita tarik sampai ke belakang full gitu, kita bisa masak di situ. Nanti untuk gasnya kita taruh di bawahnya gitu. Nah selain itu ada sidebox namanya kayak kompartemen box, di bagian kiri ada 1, sama di bagian kanan depan belakang itu ada, kita buatkan kompartemen boxnya juga. Untuk traynya itu pakai pipa kotak, pipa besi, kita kita rangkai, kita konstruksikan dengan desain ini pakai SolidWorks gitu, semuanya kita hitung. Nah udah selesai itu baru masuk ke ini fabrikasi. Nah setelah traynya fabrikasi, setbox, terus drawer itu udah selesai, baru kita bikin boxnya. Dari ukuran base-nya traynya itu kan udah ketemu ukurannya, kita bikin boxnya sesuai dengan ukuran sampai atasnya sekitar dari kabin sekitar 10 cm kayaknya tingginya itu boxnya itu. Mintanya 3 pintu dari Mas Wahyu, menyarannya 3 pintu, ya udah kita bikin 3 pintu itu, di samping kiri, kanan sama belakang kasih 3 pintu. Nah untuk di dalamnya itu ada beberapa kompartemen, kita bikin skatnya dulu, terus di bagian belakang kiri itu ada kulkas. Nah kulkasnya itu kan gede, yang Dobinson gede itu. Nah untuk ngambil itu kayak kulkasnya itu butuh slider, kita bikinkan slider, jadi ditarik terus agak turun gitu, terus dibuka, ininya bisa buat nyimpen freezer gitu, buat nyimpen daging kayak gitu. Terus di bagian sananya, bagian samping kanannya itu ada gas sama apar. Nah itu kan kalau kita masak-masak kan bahaya gitu, kalau terjadi kebakaran atau apa gitu kan langsung bisa cepat gitu. Nah, untuk gasnya nanti ada bracketnya, ditaruh bawah juga. Terus di bagian depannya itu ada box panel samping depan samping kiri ada box panel. Nah box panel itu buat kayak switch buat tombol-tombol lampu di boxnya itu, sama ada beberapa colokan buat AC. Kalau ada apa-apa gitu kan bisa buat ngecas atau buat apa gitu. Nah di depan itu ada rice cooker kapasitasnya 10 liter. Nah itu kita langsung colokkan di situ kan bisa. Terus di tengah depan itu ada aki. Ada aki 2 untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di situ. Nah ini terakhir, ini bagian atas. Nah bagian atas itu dari customernya, dari bapaknya minta pasangin tenda di depannya pakai Wheatland kalau nggak salah, dipasangin di situ, kita bikinkan bracketnya pakai ada plat-plat samping kiri sama hulu buat dudukan tendanya gitu.
Ini semua, ini assembly switch 8 channel. Terus ini sekelilingnya assembly. Sampai gede ya. Ya, ini cut off, voltmeter, lighter, stop kontak. Di sini kelahiran. Kelihatan. Ini berarti tinggal ngisi nanti ya? Iya. Dikasih apa? Ini berarti voltmeternya aki yang kedua? Aki 2. Salah satu mobil pekerja yang legendaris dari Toyota adalah ini tipe FJ45. Jadi mobil ini dulunya sering dipakai untuk ke kebun. Sampai sekarang pun kalau kita ada di Sumatera, di daerah-daerah di Kalimantan yang masih banyak kebunnya, masih banyak kayu dan lain-lain, itu masih menggunakan mobil ini. Ini salah satu mobil tangguh dari Toyota yang sudah ada sejak zaman dulu, dan juga di beberapa tempat dipakai untuk angkut pasukan, juga untuk angkut, ada di beberapa negara, di beberapa tempat ini sebagai mobil militer untuk angkut persenjataan. Juga mobil ini juga dipakai untuk pemadam kebakaran. Dasarnya dari mobil ini bisa dirubah di kabin belakang. Nah, kebetulan di penghujung tahun kemarin mobil ini kita selesaikan
dengan konsep apa ya? Konsepnya itu dipakai untuk camping, mungkin dipakai untuk dapur umum juga bisa. Kita mulai dari awal lah, dari depan lah. Mobil ini disiapkan recovery-nya menggunakan Warren VR Evo 12. VR Evo 12 yang sling. Plasma ini. 12S sintetik. Jadi dia menggunakan plasma dengan dibuatkan sama teman-teman di Metalcraft, didesain dudukannya, bracket winch ini dengan detail nih. Fungsinya adalah bagaimana si bracket ini tidak goyang dan dibuat kokoh, jadi sehingga fungsi dari winch ini maksimal. Ini winch VR Evo 12S. Karena mobil ini kalau dilihat dari spek mobilnya sih, mobil ini tidak untuk medan yang sangat ekstrim. Jadi 12S ini cukup lah untuk ya minimalis, untuk jaga-jaga aja sih sebenarnya. Karena mobil ini tidak untuk ekstrim. Terus setelah ini tidak banyak sebenarnya perubahannya. Kemarin kita hanya membenahi bagian mesin, kita cek semua, ganti kampas kopling gitu. Sebenarnya hanya servis biasa, tidak begitu banyak. Mobil ini datangnya sudah cakep sih, dasarnya memang sudah cakep, interiornya masih orisinil. Ada penambahan kamera, belakang karena sekarang mobil ini di belakang sudah dipasangin canopy box. Kenapa dipasangin kamera belakang? Karena sudah tidak kelihatan. Jadi pasang kamera belakang, jadi live terus di situ kelihatan belakang. Nah, mobil ini dikonsep sama teman-teman dari Metalcraft. Canopy boxnya ini seperti ini. Ada 2 kancingan kiri kanan dengan beberapa box toolkit mungkin, atau mau dipakai untuk isi apapun bisa. Jadi canopy box ini sengaja didesain tidak membuang space, memaksimalkan space yang ada, memaksimalkan space yang ada. Jadi misalnya ada space gini, ya ini bisa untuk dipakai bawa barang apa, ini untuk nyimpan peralatan, atau bahkan nyimpan makanan mungkin bisa, yang makanan kaleng atau apa gitu. Dan di dalam pun ini space-nya masih banyak. Di sini ada aki, ada 2 aki di sini, double aki. Jadi memang disiapkan 2 aki untuk mendukung kelistrikan dari alat-alat yang ada di sini nantinya. Jadi ada aki untuk mesin, aki yang tidak pernah kita ganggu, tidak akan kita ganggu. Nah, ini untuk aki yang selalu kita pakai untuk masak, untuk apa. Jadi seperti biasanya di control panelnya di sana ada cut off yang nanti kita praktekkan di sebelah sana. Kita pindah ke belakang. Di sini ini ada tempat yang bisa difungsikan tempat serbaguna sebenarnya. Di belakang juga ini masih luang sekali, masih luang. Ini ada gas. Ini gas ini untuk mendukung kalau kita lagi masak. Ini nih kompornya nih. Nah, setelah ini dibuka, baru kompornya dipasang, regulatornya dipasang. Jadi biar aman. Ini gas, ini kompor. Nah, ini masih ada ruang kosong lagi, masih kompartemen mau diisi apa, mau diisi piring atau apa, alat-alat dapur juga bisa. Ini ada kulkas. Nah, teman-teman mengkonsepkan biar kulkasnya gampang diambil. Itu ini ditarik. Nah, ini
untuk ambil barangnya. Oh sorry, ini masih dikunci. Jadi untuk ambil barang-barang atau apa yang disimpan di kulkas nih gampang nih, nggak terlalu tinggi kan. Ini bisa cukup bisa dijangkau seperti ini. Terus ke kulkas, bisa dari kulkas. Nah ini tadi rice cooker yang dimaksud. Ini rice cooker 10 liter, lumayan lah untuk masak makan orang 10 cukup kali ya. Sekali masak buat orang 10 kali cukup. Yang lain nanti masak mie. Oke, terus kita lanjut. Ini ada control panel. Di sini ada inverter 4000 watt yang cukup untuk arus listrik yang dibutuhkan. Sangat cukup sekali. Di sini ada ukuran air. Jadi dia mobil ini dia punya tangki air sendiri. Jadi ini adalah water levelnya nanti di sini. Terus ini ada assembly switch yang untuk lampu-lampu, untuk nyalain lampu-lampu. Enaknya assembly switch itu gini. Dia sudah rapi. Jadi dia ada 8, dia ada yang 8, ada yang 6. Jadi kita tinggal mau diaktifkan apa aja di situ bisa. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Terus ini ada cut off. Nah, ini tadi berhubungan dengan aki. Akinya ini ada double aki, ada 2 aki. Di sini kita gunakan cut off. Cut off ini dipindah ke 2 kalau dia tidak dipakai. Maksudnya kalau kita pakai camping, kita pindah ke 2. Di 2. Jadi walaupun aki kedua ini habis, dia tidak akan mengganggu aki pertama. Jadi aki pertama tetap safety. Kita pakai untuk starter, kita pakai untuk kebutuhan mobil, itu aman. Terus di sini ada voltase. Voltase ini untuk mengukur semuanya. Voltase aki. Ini ada lighter. Ini ada colokan buat ngecas, ada semua nih, ada 3. Ini di sini juga ada colokan. Jadi colok dari sini. Nah, kira-kira biar bisa berfungsi semuanya, kita maksimalkan tempat. Nah, terus ini ada lampu LED, ada lampu LED. Nah, ini nyala lampu. Nah, ini untuk mendukung penerangan pada malam hari. Nih kita matikan. Nah, selain itu sama juga dengan sebelah sana, di sini juga masih ada space tempat mungkin untuk tools atau untuk apa yang bisa memanfaatkan tempat space yang ada. Cuma kalau di sini, kalau di sebelah sana kan ada, sebelah sini nggak ada, karena di sebelah sini adalah tangki air. Tangki air untuk apa? Nanti ini ngisi airnya di sini nih. Ngisi airnya di sini. Jadi mobil ini sudah dibekali dengan tangki air kira-kira hampir 100 liter. 90-an kira-kira, hampir 100 liter ini. Nah, ada kerannya di bawah. Ada kerannya. Ada juga ini semprotan nih, bisa untuk mandi, bisa untuk macam-macam. Coba kita aktifin. Oh. Jadi ini bisa dipakai untuk mandi atau cuci piring atau difungsikan untuk segala. Tuh. Coba kita semprot. Tuh, sampai sana tuh. Oh kan? Bisa sama. Tuh. Dia jadi disesuaikan aja, di sini bisa di style nih. Bisa untuk, nah ini untuk mandi. Bisa untuk mandi. Bisa untuk nyemprot. Tuh kan, bisa untuk nyemprot. Oke. Ini letaknya di sini. Kita ada bracketnya di sini sendiri. Nah, ini bracketnya di sini, ini water. Jangan lupa kita matiin dulu. Nanti
takutnya kepencet. Di sini juga ada beberapa lampu kiri kanan, ada depan. Di depan pakai PIA. Memang ini untuk mendukung, biasanya kita kalau di hutan suka kekurangan cahaya, headlamp kurang mumpuni, kita butuh untuk lebih lebar lagi, lebih terang lagi. Ini dipilih adalah PIA, LED bar yang dari PIA. Ini recommended karena dia tengahnya fokus, di kiri kanannya float, jadi nyebar. Depan dapat, kiri kanannya dapat. Nah, sudah kita bicara tentang kanopi keliling. Nah, sekarang mobil ini juga dipasang tenda dari Wetland. Memang kebutuhannya untuk siap hidup di mana saja. Jadi kita mau camping di mana aja jadi, karena space-nya, perbekalannya banyak. Mau makan apa aja bisa disimpan di situ. Di atas ini ada tenda dari Wetland. Nah, ini cukup kira-kira untuk 2 orang kalau size-nya yang gede. Kalau size-nya kayak saya ini mungkin bisa 3. Bisa 3 orang di dalam. Tenda Wetland sendiri ini dipilih karena selain memang bahannya yang nggak perlu diragukan lagi, desainnya, perintilan-perintilan kayak kuncinya apa segala itu safety banget, dan dilihat itu keren gitu loh. Desainnya memang bagus, jadi memang ya wajar kalau ini jadi pilihan dan tidak perlu diragukan lagi, memang bahannya memang bagus gitu. Nah, dengan mobil yang sudah ditambahkan beban seperti ini, tentunya kita jangan lupa setup suspensi. Sedangkan ini suspensinya kita sesuaikan dengan bobot yang sudah ada, dengan tangki BBM, ada bobot tangki BBM, tangki air, tambah ini canopy box, tambah si tenda, belum nanti bawaan di sini. Ini kita ditambah dengan yang nomor 2 nih, nomor 2 ditambah 1 lembar sama yang bagian bawah. Jadi ada ditambah 2 lembar. Ada 2 lembar. Kalau shocknya sih masih pakai shock standar biasanya. Shock bawaannya. Cuma kita menyesuaikan di per aja, per belakang. Jadi per belakangnya itu ditambah 2 lembar. Biar untuk menyesuaikan bobot. Terus nah ini desainnya teman-teman Metalcraft. Kompornya pakai kompor Rinnai. Memang dipilih yang apa ya, yang tipenya seperti ini karena ada beberapa pengalaman kemarin kita pakai yang kaca itu. Memang kelihatannya eksklusif, kelihatannya bagus, tapi ternyata waktu itu kita mengalami ada yang pecah, gampang pecah. Jadi memang kita sengaja pilihkan yang stainless, jadi biar dia tahan di bawa adventure itu tahan kuat. Desainnya ini sudah pakai LED, udah pakai lampu LED yang baru itu, tapi dia tidak meninggalkan kesan FJ-nya. Yang lama tetap terpasang di bawah. Yang lama tetap terpasang. Jadi klasiknya tetap dapat walaupun atasnya modern. Jadi memang dipadukan, dan ini permintaan ownernya sih. Jadi permintaan beliau, di atas dipasang ini, jadi di bawah tetap kita pasang yang aslinya, original dari Toyota. Ini kameranya, kamera belakang yang mengcover nanti kalau kita sedang di jalan, karena belakang sudah tidak kelihatan, jadi kita pakai layar di depan dengan ini, jadi live terus dia kelihatan, di belakang tetap kelihatan, tetap
tercover. Desain dari teman-teman ini disesuaikan dengan permintaan dan sesuai fungsi dan memanfaatkan space yang ada. Sebenarnya di sini masih banyak space kosong, jadi terserah nanti teman-teman kalau mau ngisi apapun di sini masih bisa. Di sini masih bisa diisi piring, rak apalah apa, masih sangat fleksibel sekali desain ini. Kira-kira begini untuk FJ45 yang asik ini. Walaupun ini saudaranya mobil penculik, kalau dulu katanya mobil penculik, nah sekarang jadi keren dengan tambahan kanopi dari teman-teman Metalcraft. Ini kayaknya kita pakai menculik koki ya kali, dibawa koki di sini lumayan nih. Kira-kira begitu teman-teman. Untuk detailnya nanti kita lanjutkan. Halo, akhirnya mobil di belakang saya ini udah jadi sebuah mobil BJ45 yang disulap menjadi mobil camping atau lebih tepatnya mobil logistik atau mobil support untuk event. Jadi mobil ini jauh-jauh dikirim dari Medan, dari tempatnya Bang Ijek ke sini untuk bikinkan mobil bisa buat masak, bisa buat camping, tapi mobilnya adalah FJ45 yang lama nggak dipakai, ngongrok gitu kan. Beliau senang hardtop juga, senang Land Cruiser juga, senang seri 40, punya 45 yang nganggur, pengen kalau ada event, kalau explore ke daerah Medan itu bisa dipakai. Nah, mobil ini dibikin kanopi box custom. Terus ada airnya, air buat masak, ada tempat air 2 buah, 120 liter untuk masak, dan ada yang kecil kira-kira 30 liter untuk air bersih untuk wudhu. Terus semuanya dari bahan yang 304 adalah food grade. Terus bisa masak, ada kompor gede, ada Magicom gede 15 liter, kira-kira bisa masak sekali masak untuk 50 orang. Jadi memang bisa sebagai support car mobil logistiknya saat camping dengan banyak orang, atau mobil logistiknya saat balap juga. Atasnya dikasih tenda white line, tendanya yang pakai aluminium case, jadi memang cocok banget, klasik, oke, dan mobil ini bisa dipakai tentunya. Yang menarik dari mobil ini adalah semua custom dan dibikin seklasik mungkin gitu. Terus semuanya made in Indonesia, termasuk semuanya lah. Ini ada beberapa bak, semuanya berfungsi dengan baik, udah dijelaskan sama Andika. Dan semoga mobil ini bisa menjadi mobil support, mobil logistik untuk event-event Bang Ijek dan keluarga.